Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sehat. Semoga kita selalu diberikan kelimpahan nikmat, sehat, walafiat bagi diri kita, guru kita dalam cari ilmu. Semoga apa yang akan kita pelajari kali ini nanti bisa bermanfaat buat diri kalian. Sebelum kapan mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada teman-temannya agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada anak semuanya. Sebelum dimulai kembali, Bapak akan absen dulu untuk kehadiran dari 25 anak. Apakah ada yang tidak hadir, sakit, izin atau tamu keterangan? Alhamdulillah hadir semua. Syukur kita bisa full ke satu kelas ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita mulai, Bapak ada segi game. Game ini membutuhkan konsentrasi dari kalian semua. Tepuk angka nama gamenya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, semua tepuk di depan. Tepuk 2, tepuk kanan dan kiri. Tepuk 3, bentuk segitiga. Tepuk 4, tepuk kanan 2 kali, tepuk kiri 2 kali. Tepuk 5, tepuk 2 kanan 2 kali, tepuk kiri 2 kali, dan atas 1 kali. Baik, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, tambah 1 lagi, tepuk 6. Oke, terima kasih semuanya konsentrasi. Berarti siap untuk mengikuti pelajaran. Baik, anak-anak, kita mulai pelajaran kita. Silakan dibuka lembar buku paketnya. Kita dimulai dengan bab 1. Bab 1 kali ini Bapak akan membahas mata pelajaran fikih dengan bab sholat. Nah, sholat ini adalah salah satu rukun Islam. Yang keberapa? Andi yang keberapa, Andi? Ya, betul. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Syahadat, sholat. Sholat ini sebagai tiangnya agama. Bukan untuk Andi, sudah memberikan jawaban yang betul. Sholat ini adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat spesial dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita tahu sendiri rukun Islam ada berapa? Ada 5. Oke, sebutkan. Nisa, ada berapa? Yang pertama, ya, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, ya, haji bila mampu. Bagus, Nisa. Terima kasih atas jawabannya. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan tadi Bapak bilang zakat adalah ibadah yang sangat-sangat spesial. Apa spesialnya? Berbeda dengan ibadah yang lain. Kita tahu sendiri perintah puasa, perintah zakat, perintah haji, atau perintah-perintah ibadah yang lain semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian menuliskan kepada Muhammad, itu melalui perantara. Ibadah puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril, kemudian dituliskan kepada Nabi Muhammad. Ibadah zakat pun sama. Dan ibadah-ibadah yang itu sama, tapi berbeda dengan ibadah sholat. Ibadah sholat sangat spesial sekali.
Dan ini adalah ibadah yang sangat-sangat penting bagi orang Islam. Karena kalau sholatnya bagus, yang lain maka bagus. Kalau sholatnya jelek, yang lain maka jelek. Seperti tadi Bapak bilang, ibadah sholat yang istimewa, karena perintah sholat itu langsung Allah SWT mengutus Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa apa, anak-anak? Ya, betul, peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra itu adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan Mi'raj perjalanan malam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha itulah Nabi Muhammad SAW menerima langsung perintah sholat, langsung berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu sendiri, mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ceritanya. Pertama kali kita diberitahu sholat berapa waktu? Ya, 50 waktu. 50 waktu kita pertama kali diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad, kita harus menjalankan ibadah sholat selama 50 waktu. Bayangkan, kita ada 24 jam. Sedangkan kita disuruh sholat 50 waktu. Kira-kira bisa nggak 24 jam kita sholat selama 50 waktu? Susah. Makanya setelah Nabi Muhammad turun, kemudian naik lagi, naik lagi, bertemu dengan beberapa nabi, akhirnya disepakati atau diputuskan oleh Rasulullah bahwa umat Islam wajib menjalankan sholat waktu dalam sehari semalam berapa? 5 waktu sholat. Baik, sekarang kita masuk ke definisi sholat. Ada yang tahu apa sholat menurut bahasa? Coba silakan Adinda, apa kira-kira sholat menurut bahasa? Ya, betul sekali Adinda. Sholat menurut bahasa adalah doa. Doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT, yang mana sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Nanti kita akan baca beberapa rukun sholat yang harus menggunakan bahasa Arab. Dan itu adalah arti sholat. Sholat adalah doa. Salah satu fungsi sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Seperti dalam firman Allah SWT, surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi andai kita sholat 5 waktu, tapi mungkin belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nah kita tanya sendiri, ada apa dengan sholat kita? Karena sholat itulah kita benar-benar beribadah kepada Allah SWT, dari mulai berdiri sampai sujud kita di tanah Allah SWT mengharapkan doa. Dan nanti ketika di akhirat, ibadah yang akan pertama kali dihisab adalah sholat kita. Nah, itulah tadi pengertian sholat menurut bahasa yang apa artinya? Doa. Nah, sekarang apa sih pengertian sholat menurut istilah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Bapak? Ya, sholat menurut istilah adalah serangkaian perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Itu sholat menurut istilah adalah apa tadi? Serangkaian perkataan dan perbuatan, atau kita sebut dengan namanya perkataan itu adalah rukun qauliyah, dan perbuatan itu rukun fi'liyah, dan perkataan rukun qauliyah. Itu dari takbiratul ihram sampai salam dengan syarat dan rukun tertentu. Itulah pengertian daripada sholat. Bapak tanya tadi yang
baginya sholat subuh? Angkat tangan. Oh iya, alhamdulillah yang cowok sholat subuh semua. Yang cewek sebagian, ada yang nggak sholat mungkin karena halangan ya, jadi nggak bisa sholat subuh. Baik, sekarang kita setelah tadi kita bahas tentang pengertian sholat atau definisi sholat menurut bahasa yaitu doa, menurut istilah yaitu perbuatan dan perkataan yang diawali di takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam salam tertutup. Kita akan membahas tentang macam-macam sholat. Secara garis besar, macam-macam sholat itu terbagi menjadi dua. Ada sholat yang fardu atau sholat wajib, dan ada ya sholat yang sunnah. Nah, sholat fardu itu pun dibagi menjadi dua. Ada fardu ain dan fardu kifayah. Nah, kita bahas masing-masing ya. Untuk fardu kifayah adalah, kita buat ini dulu. Untuk fardu ain adalah sholat wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam yang sudah akil balik, yang sudah mukallaf, yang sudah punya tanggung hukum, maka wajib harus tidak berhenti untuk mengerjakan sholat fardu ain. Apa itu fardu ain? Adalah sholat wajib 5 waktu. Nah, akil balik, kenapa? Kalau belum akil balik wajib tidak wajib. Jadi kalau laki-laki yang belum basah atau perempuan yang belum haid menstruasi, maka tidak wajib untuk sholat fardu ain wajib. Jadi ketika sholat ketika sudah balik maka wajib melaksanakan sholat fardu. Terus yang kedua adalah sholat fardu kifayah. Nah, berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kita semua harus sholat kecuali ada halangan bagi yang lupa dan menstruasi maka tidak wajib sholat. Nah, dan seperti tadi fardu ain tadi berbeda dengan puasa. Ketika puasa perempuan yang sedang haid itu wajib mengqodhunya atau menggantinya di hari yang lain. Tapi ketika sholat terus dia haid maka tidak wajib untuk menggantinya bagi wanita yang sedang haid. Nah, yang kedua adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah adalah sholat wajib, tapi bila sudah ada yang melaksanakan, maka hilang atau gugur kewajiban bagi yang lain. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah adalah sholat jenazah. Jadi bila ada dalam satu kampung, satu RT, satu RW, sudah ada yang menyolatkan jenazah, maka hilang kewajiban bagi orang lain dalam wilayah tersebut. Tapi jika ada orang meninggal kemudian tidak ada yang menyolatkan jenazah, maka dosa bagi seluruh wilayah tersebut. Jadi ibaratnya fardu kifayah adalah perwakilan. Tapi kalau fardu itu harus masing-masing, nafsi binafsi, sendiri-sendiri harus melakukan sholat fardu ain. Itu ya anak-anak. Ada pertanyaan tentang sholat fardu? Oh, jelas semua. Baik, kita lanjutkan ke sholat yang kedua. Sholat sunnah. Nah, kalau tadi sholat fardu, sekarang sholat sunnah. Nah, sholat sunnah pun dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang rawatib, ada sholat yang bukan rawatib. Apa perbedaannya? Kalau sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, yang disebut sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Nah, anak-anak sering nggak sholat sunnah? Sering, alhamdulillah. Oke, Bapak tanya, ada sholat yang tidak ada qobliyah dan ba'diyahnya? Coba sebutkan. Ada qobliyahnya saja, ada ba'diyah saja. Silakan sebutkan. Bapak tanya coba ke Ahmad. Apa sholat wajib yang ba'diyah saja atau qobliyah saja? Ya, betul. Terima kasih atas jawabannya Ahmad. Ada sholat rawatib qobliyah subuh. Tapi kalau subuh tidak ada ba'diyahnya. Jadi anak-anak kalau misalkan jangan terlalu rajin ya, setelah sholat subuh kemudian sholat sunnah ba'diyah itu tidak ada karena
sholat subuh tidak ada tidak ada sholat ba'diyahnya. Jadi sholat subuh hanya sunat qobliyah saja. Tapi kalau duhur ada qobliyah ba'diyah, asar ada qobliyah ba'diyah, maghrib ada qobliyah ba'diyah, isya ada qobliyah ba'diyah. Tapi kalau subuh hanya qobliyah saja. Itu namanya sholat rawatib. Kemudian yang kedua, sholat sunnah bukan rawatib. Artinya apa? Sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Apa macamnya? Banyak sekali macamnya. Coba sebutkan. Ya, betul. Sholat tarawih. Apalagi? Sholat witir. Apalagi? Sholat idul adha. Sholat idul fitri. Sholat istisqa. Sholat gerhana. Sholat apalagi? Ya, sholat duha, sholat tahajud. Nah, itu semua adalah sholat-sholat sunnah yang bukan rawatib. Kenapa bukan rawatib? Karena waktunya tidak mengiringi sholat fardu. Nah, salah satu keutamaan sholat sunnah adalah untuk menambal atau boleh dikatakan bukan mengganti ya, karena sholat wajib itu tidak boleh diganti dengan sholat sunnah. Tapi menambah pahala kita. Mungkin ketika sholat wajib kita kurang pahalanya, bisa ditambah dengan sholat sunnah. Itulah macam-macam sholat. Ada sholat fardu, ada fardu ain, fardu kifayah, sholat sunnah rawatib, dan sholat sunnah bukan rawatib. Baik, kiranya ada pertanyaan dari kalian? Oh ya, pertanyaannya, Pak, boleh nggak kalau misalkan kita sholat sunnah, tapi waktunya misalkan tahajud di jam 2 malam, jam 2 siang? Tidak boleh. Jadi kalau sholat sunnah rawatib, bukan rawatib, itu waktunya sudah ditentukan. Contoh, sholat duha waktunya itu menjelang matahari terbit. Sholat tahajud di sepertiga malam. Sholat gerhana, kalau ada gerhana. Kalau nggak ada gerhana, berarti kita nggak bisa sholat gerhana. Itu namanya khusyuk dan khusyuk. Kalau sholat tahajud tadi di sepertiga malam. Sholat witir, waktunya pun ada ketika malam hari setelah sholat isya. Nah, sholat pagi sholat tarawih. Sholat tarawih hanya dilaksanakan ketika di bulan Ramadan saja. Itulah kenapa sholat sunnah bukan rawatib harus waktunya tertentu, tidak bisa sembarangan. Kecuali sholat rawatib pasti mengiringi sholat fardu. Ada lagi salah satu yang namanya sholat tahiyatul masjid. Jadi anak-anak kalau misalkan ketika kita masuk ke masjid disunahkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat penghormatan kepada masjid. Syaratnya anak-anak duduk di masjid, baru bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi ketika sudah duduk, maka kita cukup i'tikaf saja, tidak usah sholat tahiyatul masjid. Itu kiranya ini adalah pertemuan singkat kita. Kita sudah membahas tentang pengertian sholat dan macam-macam sholat. Kita revisi lagi dari materi awal bahwa sholat adalah menurut bahasa itu doa kita dari Allah SWT. Kemudian menurut istilah adalah perkataan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam. Dan macam-macam sholat itu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu kita bagi menjadi dua, ada fardu ain dan fardu kifayah. Sholat sunnah dibagi menjadi dua, sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah bukan rawatib. Baik, anak-anak, sebagai tugasnya silakan nanti ketika pulang ke rumah, anak-anak silakan untuk membuat tugas. Kita bikin peta konsep dari sholat. Jadi bikin sholat, jadi pengertian sholat dan macam-macam sholat. Dan tambah lagi, walaupun belum Bapak terangkan, yaitu kita membuat peta konsep syarat-syarat sholat. Baik, ada pertanyaan? Ada. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga anak-anak bisa lebih rajin lagi mengerjakan sholat. Karena tadi Bapak bilang sholat adalah ibadah atau amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT. Semoga kita dapat menikmati dari batu ini. Dan dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.